Hari ya ampun suara motor ya. Hari ini aku bakal ngerekam lagi video belajar hari ini tentang membuat business group, dan kalau dari judulnya sih motivasi ya, ini motivation. Terus kayaknya aku mungkin bakal sambil nyatet-nyatet sedikit, sama mungkin kalau misalnya nanti aku pause agak lama itu gara-gara ya kinda apa sih ya, aku agak suka ngulang-ngulang materi itu, kalau enggak nangkep. Bentar nah ini aku nyiapin buku sama alat tulis. Jangan lupa kalian juga harus siapin kalau mau belajar. Nanti buat video ini aku bakal edit, aku bakalan tambah beberapa lagu yang mungkin bisa nemenin kalian belajar. Oke, langsung kita mulai aja. Watch on YouTube. Moga-moga gak lama sih, kadang-kadang agak mengenaskan juga ini sinyal. I'm doing my vlog. Aku harus astaga, mana ya? Jauh di jam. YouTube-nya dihapus. Oke, kita volume up biar bisa kedengeran jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai homomorfisme grup. Jadi ketika kita belajar struktur aljabar ya, khususnya tentang grup, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak mencoba membuat ya suatu fungsi dari suatu grup ke grup yang lain. Dan tentunya ya kita tidak mau ya sebarang fungsi di situ. Tentunya kita ingin fungsi spesial, fungsi khusus yang memenuhi sifat-sifat tertentu supaya nanti ada hubungannya nih dari yang grup yang pertama dengan grup yang kedua. Jadi itu akan menjadi hal yang menarik ketika kita membahas tentang homomorfisme grup ini. Jadi langsung saja untuk daftar isinya, tidak terlalu tidak terlalu complicated di sini, saya buat sederhana. Ya, motivasi pertama kan untuk menjelaskan kenapa kok kita mendefinisikannya seperti itu. Terus yang kedua definisinya bagaimana, dan nanti contoh-contohnya juga bagaimana. Dan yang terakhir adalah ya sifatnya tentunya kan. Tuh. Oke, jadi ketika kita belajar di kalkulus, kita kan punya ya fungsi eksponensial, jadi fx sama dengan e pangkat x, dan kita tahu juga ketika kita belajar tentang perpangkatan di situ ya, kalau misalkan 2 dikalikan ya nanti pangkatnya seperti di jumlah, itu kita sudah mengenal sejak dari SD ya dulu ya. Seperti contohnya kalau misalkan kita punya 2 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 5, itu kan nanti jadi 2 pangkat 9. Jadi pangkatnya di jumlah. Nah, di sini kita khususnya menggunakan E ya di sini ya. Jadi kita pakai E di situ. Nah, kita punya fungsi eksponensial di sini. F-nya itu tentunya dari R ke R kan di situ, karena ya kita punya domainnya bilangan real ya. Nah, kita bisa lihat untuk grafiknya sendiri. Jadi kita bisa cek di sini, semakin ke kanan dia naiknya semakin tinggi. Tapi bukan itu fokus utama kita. Jadi kita tertarik dengan sifat ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ketika kita punya perkalian, nah itu seperti pangkatnya di jumlah. Yang penting base-nya sama ya. Jadi ya kita tahu sendiri kalau misalkan kita punya fungsi eksponensial yang fx sama dengan e pangkat x ini yang di atas ini. Nah, kita punya setiap kita mengambil 2 bilangan real, jadi kita punya x dan y di sini. Nah, e pangkat, nah di sini penjumlahan kan? Tapi di sini kita punya perkalian. Jadi ada sesuatu yang menarik di situ. Yang awalnya kita punya penjumlahan, yang kedua kita punya operasi yang berbeda, bukan penjumlahan lagi. Dan di sini lebih khusus kita punya perkalian.
Jadi kalau kita memandang sebagai ini F-nya tadi ya, kita punya fx sama dengan ini, berarti artinya apa? Kita punya fx plus y, yaitu ya nanti jadi e pangkat x plus y, akan sama dengan fx dikali fy, yaitu e pangkat x dikali e pangkat y. Jadi kita punya sifat ini ya, kesamaan ini. Nah, di situ menjadi menarik. Kenapa? Ya, karena kita bisa melihatnya di sini penjumlahan, di sini perkalian. Sekali lagi ya, kita punya dua operasi yang berbeda di situ. Tapi, nah seolah-olah seperti ya F-nya ini tidak merubah apapun di situ. Dalam artian ya, kita punya operasinya jadi sangat menarik ya. Nah, jadi dari grafik yang sebelumnya tadi, kita bisa melihat domainnya seperti yang sudah disampaikan di awal. Domain dari F itu ya jadi himpunan bilangan real kan. Jadi kita punya ya semua anggota bilangan real, kita bisa pangkatkan. Jadi E pangkatkan bilangan real, berapapun bilangan realnya itu selalu ada ya kan. Jadi kita bisa melihat ya domainnya itu semua bilangan real sepanjang sumbu X. Jadi semuanya itu jadi anggota domain F. Dan nah ini ketika kita belajar mengenai teori grup, kita tahu bahwa ya R terhadap penjumlahan itu merupakan grup, ya kan? Ingat lagi sifat-sifat grup apa saja, kan yang penting kita punya operasi biner ya, yaitu tertutup dan tunggal. Terus tidak kosongnya juga sudah jelas di situ, terus ada elemen netralnya yaitu elemen 0 itu jelas, asosiatifnya juga jelas, dan inverse terhadap penjumlahan semua pasti ada. Jadi ya kita tahu kalau R terhadap penjumlahan itu suatu grup. Di sisi lain, kalau kita tadi berbicara mengenai domain, bagaimana dengan image-nya? Nah, image-nya bisa kita lihat di gambar, itu kan kita punya seperti ini ya tadi ya, dia naik terus ini kan, kurang lebih ya. Jadi semuanya itu ada di atas sumbu X. Artinya apa? Kita bisa melihat bahwa image-nya itu menjadi ya himpunan bilangan real positif atau biasa kita notasikan dengan R plus ya di situ ya. Dan sekali lagi, kalau tadi kita punya R terhadap penjumlahan, R plus ini juga jadi grup terhadap operasi apa? Tentunya bukan penjumlahan. Karena kalau kita lihat sebagai penjumlahan, nah nanti inverse-nya apa? 0 juga tidak ada kan? Jadi tidak mungkin operasinya R plus itu terhadap penjumlahan lagi. Jadi ya yang lain. Dan kita tahu kalau dia merupakan grup terhadap operasi perkalian bilangan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, tak kosongnya jelas, binernya jelas ya. Perkalian terhadap bilangan kan jelas di operasi biner. Dan, nah, asosiatif kalau terhadap perkalian itu kita tahu ya. Dan elemen netralnya apa di situ? Ya satu kan. Karena berapapun bilangan kalau dikalikan dengan satu, jadi dia sendiri kan bilangan real di sini ya. Khususnya yang positif ya, bahkan yang negatif pun sama. Tapi konteks kita di sini ya kita membicarakan himpunan bilangan real positif. Jadi ya kita punya elemen netralnya satu, inverse-nya juga punya yaitu resiprokalnya. Jadi sepernya itu jadi inverse terhadap perkalian. Dan karena kita tahu ya, kalau misalkan positif kali positif selalu positif. Positif bagi positif ya sebenarnya kan sama saja dikalikan resiprokal kan pembagian kan. Jadi ya tetap hasilnya ya positif. Berarti ya semua di situ ya. Dan kita bisa simpulkan R plus terhadap perkalian. Kali lagi ya, yang ini tadi terhadap penjumlahan, yang ini terhadap perkalian. Dia merupakan suatu grup. Nah, bagaimana kita melihat fenomena tadi sebagai ini diagram Venn ya. Kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, kita bisa lihat di situ X-nya ini dibawa ke Fx yaitu E pangkat X. Di sisi lain Y-nya itu dibawa ke Fy yaitu E pangkat Y. Nah, bagaimana dengan X plus Y?
Jadi X plus Y di sini berarti kan sama saja hasil operasi dari X dan Y terhadap operasi yang ada di R ini ya, grupnya terhadap apa ya. Ternyata hasil akhirnya sama seperti ya kalau kita mengalihkan di sini fx dengan fy karena kan di sini operasinya terhadap perkalian. Jadi kita punya ini dibawa ke sini ya. Ya kan? Dan itu menarik, berarti kan kita punya fx plus y sama dengan fx dikali fy. Untuk setiap ya dua bilangan real ya, x dan y. Nah, apa saja kesimpulan yang bisa kita tarik dari fenomena tadi? Yang pertama adalah kita punya suatu fungsi ya dari R ke R plus, ya kan? Dan sekali lagi, yang pertama kan tadi kita punya R terhadap penjumlahan. Yang kedua kita punya R plus terhadap perkalian. Jadi ya kita bisa memandangnya fungsi tadi dari satu grup ke grup yang lain. Jadi kita bisa memandangnya sebagai suatu fungsi dari grup ke grup. Selanjutnya kita punya di sini ya sifatnya yang tadi ya, menarik kan, X plus Y, Fx plus Y itu sama dengan Fx dikali Fy. Jadi yang satu ini operasinya terhadap ya grup yang pertama yaitu R terhadap penjumlahan. Yang sini operasinya tentunya di grup yang kedua yaitu R plus terhadap perkalian. Dan secara umum nanti kita bisa mendefinisikannya ya tidak harus berbeda ya grupnya ya, bisa grup yang sama kan. Terus lanjut lagi, di sini kita punya fx plus y sama dengan fx dikali fy. Ini tadi ya. Artinya apa? Peta dari jumlahan dua elemen yang di grup yang pertama yaitu R terhadap penjumlahan hasilnya akan sama dengan ya hasil kali masing-masing peta dari dua elemen tersebut. Jadi kita bisa mengatakan juga kita boleh menjumlahkan dulu baru dipetakan, atau kita petakan dulu masing-masing, nah baru nanti hasil petanya itu dioperasikan, yaitu kalau di sini kita punya perkalian. Nah, berarti kita bisa menginterpretasikannya sebagai apa? Jadi ya seperti ini ya, dioperasikan dulu hasilnya sama dengan dipetakan dulu masing-masing baru dioperasikan. Dan yang patut diingat, sifat ini itu ternyata belum tentu berlaku pada sembarang fungsi dari R plus ke R, ini ya, R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Contohnya di sini, fx sama dengan x kuadrat itu ya ini belum tentu berlaku. Kenapa? Kalau kita punya di sini x plus y, itu kan dipetakan ke x plus y dikuadratkan. Jadi kita jumlahkan dulu baru dikuadratkan. Padahal fx dikali fy itu kan berarti x kuadrat dikali y kuadrat. Secara umum ini belum tentu berlaku. Contoh sederhana lah, kalau misalkan x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 2, kita punya apa? 1 tambah 2 itu 3 dikuadratkan 9. Jadi kita punya fx plus y-nya 9. Tetapi nah, kita punya fx-nya itu 1, fy-nya itu 2 kuadrat 4. 1 kali 4 ya 4 ya. Berarti kita punya 9 itu tidak sama dengan 4. Artinya apa? Untuk contoh x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, kita punya fx plus y tidak sama dengan fx dikali fy. Untuk ya definisinya ini ya fx sama dengan x kuadrat. Jadi kita tadi punya sifat yang menarik ya tadi ya, yang fx plus y sama dengan fx kali fy. Tapi itu belum tentu, sekali lagi ya, belum tentu dipenuhi setiap fungsi dari R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Jadi ada yang iya, ada yang tidak. Ya, kasus seperti ini memunculkan peluang untuk mendefinisikan sesuatu, yaitu di kasus kita akan mendefinisikan homomorfisme grup. Nah, motivasinya dari mana? Ya, dari awal tadi, dari sifat fungsi eksponensial tadi yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi ya. Jadi kita melakukan suatu proses yang kita namakan dengan proses
abstraksi. Jadi didefinisikan suatu pemetaan antar grup yang didefinisikan ini ya, kita sebut dengan homomorfisme grup. Jadi cara mengabstraksikannya gimana? Kita punya ya R terhadap penjumlahan, R-nya ini kita ganti dengan sebarang grup G ya di sini ya. Terus di sini plusnya ini kita ganti dengan U. Plusnya ini kita ganti dengan ini operasi yang di G. Terus bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua kita ganti dengan grup G aksen. Jadi bisa grup yang sama, bisa grup yang berbeda ya secara umum ya nanti ya. Di sini operasinya ya operasi yang ada di G aksen tadi. Nah, bagaimana dengan sifat yang terakhir tadi? Kita kan tadi di eksponensial kita punya fx plus y sama dengan fx dikali fy. Kalau kita ganti, ini kan penjumlahannya, itu kan jadi ini ya, operasi yang di G ya. Terus perkaliannya di sini, ini kan jadi operasi di G aksen. Ya sudah, secara umum ya, nanti jadi sama, kita ganti kan di situ ya. Jadi kita punya yang ketiga, jadi fx star y. Jadi star yang pertama ini star di G sama dengan fx di starkan dan fy, di mana starnya yang kedua ini di G aksen. Jadi kita punya definisi ini, kita punya sebarang dua grup, kali lagi bisa sama bisa tidak, dengan ya masing-masingnya punya operasi tentunya kan. Kalau kita tidak ada operasinya ya bukan grup kan, karena modalnya dua kan. Kalau kita membentuk grup itu, pertama kita harus punya himpunan tak kosongnya, kedua kita punya operasinya, dan ditambah ya memenuhi beberapa aksiomanya grup. Nah, fungsi ini, F-nya ini disebut homomorfisme grup jika memenuhi ya ini tadi ya, yang sudah kita bahas. Jadi, apa interpretasinya? Bagaimana cara memandang ya dari syaratnya homomorfisme grupnya. Jadi kita bisa melihatnya bahwa homomorfisme grup itu adalah suatu fungsi yang mengawetkan operasi. Jadi ya kalau dalam bahasa Inggris bisa kita sebut preserve the operation ya. Jadi intinya adalah ya kita bisa mengoperasikan dulu atau memetakan dulu baru dioperasikan. Itu akan sama ya di sini ya. Jadi kenapa dikatakan homo tadi ya karena sama tadi kan. Nah, jadi kurang lebih ya sama ya. Ini bisa dioperasikan dulu baru ditarik petanya, hasilnya akan sama dengan dipetakan dulu baru dioperasikan. Intinya apa di situ? Intinya adalah urutan pengerjaan itu tidak mempengaruhi hasil. Dalam artian ya terserah mau mana dulu kan, kita bisa operasikan dulu atau petakan dulu, hasilnya nanti akan sama. Dan itu yang menarik dari homomorfisme grup di situ. Nah, jadi kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, tadi kan di awal juga kita gambarkan ya dengan diagram Venn ya. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Jadi kita punya grup G terhadap ya starnya di G dan G aksen terhadap starnya di G aksen ya. Intinya kan kita punya grup yang pertama dan grup yang kedua. Boleh sama, boleh berbeda. Dan kita punya fungsi dari G ke G aksen. Dan otomatis ya A-nya ini dibawa ke FA kan. Terus B-nya ini dibawa ke FB. Nah, A star B-nya bagaimana di sini? Ya dibawa ke F dari A star B kan. Dan dia akan sama dengan ini. Nah, ini dua ini dioperasikan dengan yang tengah ini, nanti hasilnya akan sama. Itu untuk kasus ketika F-nya merupakan homomorfisme. Ya, jadi kita punya yang sifat yang di bawah ini ya. Untuk homomorfisme grup sekali lagi ya. Karena secara umum itu belum tentu berlaku ya. Jadi, nah untuk yang video selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh dari homomorfisme grup. Oke, sekian saja video kali ini. Jadi seperti biasa ya, kita ya membahas, jangan ini ya, supaya lebih
ya mudah dipahami, kita coba start dari sesuatu yang sudah kita kenal terlebih dahulu, baru masuk ke definisinya. Dan itu ya semoga dapat membantu dalam pemahamannya di situ. Oke, sekian saja. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh kayaknya ini ada dua video deh. Ada satu lagi tentang homomorfisme grup juga. Ada hashtag tuh, jadi kita langsung play aja. Assalamualaikum warahmatullahi Nona. wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai homomorfisme grup ya. Jadi kalau kita sudah membahas tentang motivasinya di video yang sebelumnya, bisa cek ya di kolom deskripsi. Sekarang kita akan membahas contoh-contohnya. Tapi sebelumnya kita akan membahas sedikit ya mengenai motivasinya terlebih dahulu supaya ya lebih nyaman ya ketika kita melihat dari sisi contoh-contohnya. Nah, di sini ya kita bisa melihat ya motivasinya itu salah satunya dari sifat fungsi eksponensial. Jadi kita punya fx sama dengan e pangkat x. Dan itu kita bisa melihat ya fungsinya itu dari R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Dan nah di sini kita punya sifatnya, kita punya fx plus y sama dengan fx dikali fy. Dan kita bisa abstraksikan, jadi di sini ini ya R-nya jadi G, terus ini operasi plusnya jadi operasi yang di G, plusnya itu kita ganti jadi G aksen, operasi perkaliannya ini kita ganti ini jadi operasi yang di G aksen. Dan ya sifat ini berarti kan sama saja mengganti plusnya di sini jadi star yang di G, terus kalinya ini jadi star yang di G aksen. Jadi kita punya definisi seperti ini ya, itu homomorfisme grup. Dan kalau kita gambarkan menggunakan diagram Venn, kita punya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana dengan contoh-contohnya? Jadi yang pertama yang pasti adalah ya tadi ya fx sama dengan e pangkat x ya kan? Itu jelas dia merupakan contoh dari homomorfisme grup. Alasannya kenapa? Ya kan yang kita tiru tadi kan. Jadi yang jadi motivasi kan. Jadi sudah saya jelaskan tadi di awal kan. Ya sifatnya yang ada di fx sama dengan e pangkat x itu yang kita pakai untuk diabstraksikan. Jadi jelas bahwa F ini merupakan suatu homomorfisme grup. Nah, homomorfismenya dari mana ke mana? Ya tentunya dari R terhadap penjumlahan ke R plus terhadap perkalian. Oke ya. Nah, secara umum bagaimana kalau misalkan kita mengganti E-nya ini, ya kan, dengan suatu bilangan real positif. Kalau E kan mungkin nanti dikira eksklusif ya, kenapa kok harus E itu kan? Nah, ternyata secara umum kalau misalkan kita ganti ini dengan A, ya kan kita punya A-nya di ini ya bilangan real positif ya. Kita punya fx sama dengan A pangkat x, dia juga merupakan homomorfisme. Dari mana? Ya sama grupnya kan. Jadi kita punya dua ini. Alasannya kenapa? Ya fungsinya jelas kan. Satu ya. Jadi fungsinya sudah, tinggal yang bagian mengawetkan operasinya. Dan kita tahu ya kalau kita punya A pangkat X plus Y, ya dari definisi perpangkatan ya, kita punya ya akan sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Jadi kita punya itu ya. Jadi secara umum ya kita juga punya fx sama dengan A pangkat X juga merupakan homomorfisme grup. Jelas di situ. Nah, sekarang tadi kan pangkatnya. Sekarang bagaimana membalikannya ya? Jadi bagaimana dengan ya logaritma natural? Kalau E tadi E pangkat, nah kita mencari lennya kan.
Nah, kita punya di kalkulus juga, kita punya sifat len perkalian, itu sama dengan len jumlah ya. Jadi, kita bisa kalikan dulu di sini, akan sama dengan len X ditambah len Y. Untuk setiap, ya tentunya dua bilangan real positif ya di situ ya. Jadi, kita juga punya ternyata, ya ini ya, jadi balikannya ini, jadi dari R plus ke R, itu ternyata dia juga merupakan homomorfisme grup ya di sini ya. Jadi dari sini ke sini ya. Dan secara umum kalau kita tadi punya dari E diganti dengan A, kalau kita ganti dengan log, ya kan sama saja kan balikannya kan. Nah, dia juga merupakan homomorfisme dari R plus terhadap perkalian ke R terhadap penjumlahan. Kenapa? Karena kalau kita bisa ini ya, cek di gambarnya itu kan sebenarnya ya setiap satu titik di sumbu X ke atas itu kan kita punya F-nya. Kalau kita tarik ke sana, kanan kiri, ya kan? Ya tidak akan ada yang lainnya. Jadi hanya itu saja. Jadi ya kita punya dia jadi inversnya kan. Situ. Oke. Contoh yang lain bagaimana kan? Ya yang dekat-dekat saja dulu lah. Tidak perlu yang terlalu jauh ya. Pertama, misal kita melihat dari ini ya, aljabar vektor matriks. Jadi ya tentunya ya berhubungan dengan vektor ya dan matriks juga di sini ya. Misalkan, nah kita punya A itu suatu matriks yang ukurannya 2 kali 3 dengan entry-entry-nya itu di R. Atau ya kadang entry juga disebut dengan komponen ya, sama saja ya. Jadi kita sebut A-nya itu anggota M 2 kali 3R. Jadi ini untuk ukurannya, R-nya itu ya untuk entry-nya nanti di mana kan. Nah, kita tahu kita bisa membentuk suatu fungsi ya di sini ya. Yang kita gunakan A-nya ini misalkan TA. Jadi misalkan TA itu karena di sini ukurannya 2 kali 3, kalau kita punya ini dikalikan dengan V ya, vektor V-nya ya. Berarti kan V-nya itu harus di R3 kan. Dan hasilnya nanti di mana? Di R2. Jadi kita punya fungsinya ini, TA ini, ya nanti dari R3 ke R2. Dan V-nya dipetakan ke A kali V kan. Itu yang paling sederhana ya. Nah, kita bisa melihat bahwa R3 ini, R pangkat 3 ini merupakan grup terhadap ya penjumlahannya ini point wise ya. Jadi yang entry yang bersesuaian lah di jumlah. Ya seperti di vektor biasa lah. Yang di R pangkat 2 ini juga sama ya. Jadi seperti di vektor biasa. Nah, lebih lanjut kita punya dia kan apa di sini? Ini sifat apa? Ini sifat distributif ya. Jadi bisa masuk kan V-nya ya. A-nya masuk ke sini kan bisa, berarti kita punya AV plus AW. Yang artinya apa? Nah, TA dari V plus W itu akan sama dengan TAV ditambah TAW. Berarti artinya apa? Nah, TA ini merupakan homomorfisme grup dari grup kita yang pertama yaitu R3 ya, terhadap ya tentunya penjumlahnya di R3 juga kan. Ke grup ini R2 dan ya penjumlahnya sekali lagi ke situ lagi ya. Nah, dari sifat ini kan tadi ukurannya 2 kali 3 ya. Bisa tidak kita ganti yang lebih umum? Misalkan ya N kali M kan, N-nya bilangan asli, M-nya juga bilangan asli kan. Atau M kali N ya di sini ya, sama saja kan. Nah, misalkan kita ganti matriksnya jadi seperti ini. Nah, kita tahu bahwa kita bisa membentuk di sini N-nya, berarti kan di sini N-nya ini kita punya ininya M, berarti kan ini M juga kan. Berarti ya fungsinya itu dari Rn ke Rm. Dengan ya definisi dari fungsinya sama seperti yang di depan tadi, yaitu kita kalikan saja A dengan B-nya. Dan mengalikannya dari kanan ya, supaya ukurannya pas di situ.
Sekali lagi pakai sifat matriks, nah kita punya TA dari V plus W akan sama dengan TAV ditambah TAW. Ini betul-betul sifat matriks yang sederhana ya. Jadi kita bisa langsung melihat di situ bahwa secara umum kalau kita punya A-nya itu matriks ukuran M kali N dengan kita definisikan TA seperti ini, maka kita memperoleh TA itu merupakan homomorfisme grup dari R pangkat M terhadap penjumlahan. Ini plusnya tentunya di sini ya. Ke grup ini Rn. Nah, plusnya itu tentunya plus yang di sini ya. Jadi, ya kita bisa menggunakan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, untuk ya apa yang akan kita pelajari atau yang kita pelajari sekarang. Jadi, ya matematika itu seperti itu. Kalau misalkan kita sudah mempelajari sesuatu, ya jangan dilupakan. Barangkali nanti kita pakai itu untuk yang selanjutnya. Contohnya di sini kan, pengetahuan tentang matriks ternyata penting. Nah, terus yang lain, ya kan? Kita punya determinan. Terus kalau dua matriks dikalikan ya, di sini kita ambil determinannya itu sama dengan determinan yang pertama dikali dengan determinan yang kedua. Padahal kita punya determinan itu nanti di mana? Ya kan bukan matriks lagi kan, dia suatu bilangan real ya. Kalau misalkan AB-nya anggota matriks N kali N atas R kan. Jadi kita melihat sesuatu yang menarik di situ ya. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya ini, AB-nya itu dua-duanya merupakan matriks ukurannya N kali N dengan entry-entry-nya itu di R. Kita punya kan determinan dari yang perkalian sama dengan determinan A dikali determinan B kan. Dan nah kita bisa melihat yang di ruas kiri itu isinya apa di sini. Jadi kalau kita punya A kali B itu kan ya matriks persegi ya atau matriks bujur sangkar ya yang dikalikan. Sedangkan yang di kanan ini yang dikalikan apa? Bilangan real karena determinan itu kan ya jadi bilangan real kan. Nah, kita punya yang kiri ini MNR itu sayangnya adalah dia bukan merupakan grup terhadap perkalian. Kenapa? Karena tidak semua matriks itu punya inverse. Oke. Jadi, apa yang bisa kita lakukan di situ? Ya supaya jadi grup yang kita himpun, kita buat himpunan baru yang punya inverse saja. Nah, kita sebut misalkan di sini GLNR ya, ini Generating Linear Group, ini simbol secara umum ya, sudah sering dipakai. Jadi memang ya kalau misalkan mau menghimpun himpunan matriks-matriks berukuran N kali N atas R yang punya inverse, pakai saja ini ya GL ya. GL-nya ini GLNR, nah itu semua yang invertible entry-nya di R ya. Dan jelas ya di situ ya kita bisa melihat bahwa GLNR itu grup terhadap operasi perkalian matriks. Jadi kita punya grup yang ini. Selanjutnya yang di kanan, ya kan? Yang di kanan bagaimana? Himpunan semua bilangan real juga bukan merupakan grup terhadap perkalian. Kenapa? Ya 0 itu tidak mungkin punya inverse. Karena inverse terhadap perkalian identitasnya itu kan 1. Jadi 0 kali berapapun tidak mungkin 1. Jadi inverse-nya apa? Ya tidak ada. Tapi kalau bilangan lain, ya bisa kita ambil resiprokalnya kan nanti jadi sama dengan 1. Jadi di sini kita bisa melihat ketika kita mengeluarkan 0, jadi kita punya ini ya, himpunannya R star, nah itu nanti akan jadi grup terhadap perkalian. Ya karena ya dari sisi aksiomanya itu kan tadi yang terkendala hanya inverse-nya saja kan. Yang identitas terhadap perkalian sudah ada, asosiatifnya juga sudah kan, dan lain-lain kan. Nah, jadi kita bisa melihat ya di situ ya. Inspirasinya kan dari sini tadi, ya kan? Tapi ya kita coba pilah-pilah lah yang jadi grup yang mana kan. Nah, kita
buat fungsi determinan dan fungsinya dari GLNR ke R star ya, yaitu ya himpunan bilangan real yang tak nol. Jadi kita bisa melihat determinan ini, fungsi ini, merupakan homomorfisme dari ini ke ini ya. Ya karena ya mengawetkan operasinya di sini kita sudah tahu. Itu salah satunya, yang lain ya. Terus bagaimana kalau kita ingin mencari yang lainnya lagi? Kita kan sudah pakai matriks, sudah pakai ide-ide yang di determinan, terus yang di awal tadi ya, di eksponensial. Nah, hintnya bagaimana yang lain yang mungkin bisa dipakai ya. Jadi di sini tadi kan kita cuma punya start awalnya ini tadi kan. Nah, ternyata diotak-atik sedikit. Wah, ada nih yang bisa dipakai. Nah, ini sebagaimana kan? Bisa kita lihat ya di sini ya. Tentang derivatif. Itu kan jumlah dua fungsi. Kalau kita cari derivatifnya itu sama saja. Kita cari masing-masingnya dulu, diderivatifkan dulu. Baru dijumlahkan. Nah, itu bisa jadi ide untuk mencari homomorfisme yang lain. Terus integral itu kan juga sama ya. Integral dari jumlahan itu kan sama saja masing-masing diintegralkan baru dijumlah. Nah, itu juga jadi ide kan. Terus limit, ya kan? Limit dari dua fungsi, kalau limit jumlahan ya, kita punya ya masing-masing cari limitnya dulu baru dijumlah. Nah, itu kan jadi ide lagi. Terus apa lagi? Nah, misalkan kita punya matriks ukurannya n kali m atas r. Terus kita kan punya di sini ada dua matriks B1 B2, masing-masing di sini ini ya ukurannya m kali p. Nah, kita punya dia distributif kan. Di sini distributif kiri ya. Jadi kita punya A kali B1 ditambah A kali B2. Nah, A kali B1 ini apa? Nanti A kali B2 itu apa? Kan juga bisa ya. Jadi yang di domainnya ini tentunya sesuatu ya. Jadi matriks juga ya. Sini ya. Jadi B1 plus B2 intinya ukurannya M kali P ya di situ ya. Nah, kita bisa melakukan sesuatu. Jadi dari beberapa fakta tadi di atas, nah coba didefinisikan ya homomorfisme grup dari grup apa ke grup yang mana, bisa atau tidak ya. Di sampai situ dulu untuk contoh-contoh yang homomorfisme grup. Nah, itu menarik ya. Jadi tidak hanya kita melihat definisi, cari contoh, tapi juga bagaimana idenya dalam membangun contoh. Oke, sekian saja video kali ini. Jadi itu tadi yang dapat kita bahas ya. Jadi apa saja yang dapat kita simpulkan? Yang pasti adalah ketika kita mencari contoh, kita bisa start dari sesuatu yang dekat terlebih dahulu kan. Jadi ya contohnya tadi ya dari matriks, dari eksponensial dan lain-lain ya. Dan juga kita bisa mencoba ya dari ide yang sudah ada itu ya kita coba bangun contoh dari situ mungkin atau tidak. Jadi ya tidak akan pernah kehabisan contoh kalau seperti itu tadi. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Oke, sekian saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis selesai guys, ya ampun. Karena aku agak mengantuk. Dan I'm gonna do my skincare routine. Aku mau maskeran. Ya, oke, kita harus kompres video ini. Jadi ya aku akhiri saja videonya sekarang. Mungkin kalian juga, siapa juga yang mau nonton. Tapi ya udahlah, grader kan bakal juga meriksa ini kalau ya sekali. Tapi ya ya udahlah, semoga ya. Terima kasih siapapun yang meriksa. Kayaknya aku bakal cut di sini biar kalian juga nggak capek. Selanjutnya aku bakal, oh ya udah tadi aku udah janjiin buat ngasih lagu ya. Oke, aku harus editing habis ini. Guys, see you, sampai ketemu minggu depan. Ini gimana caranya, coy? Kok nggak bisa ya? Oh ini udah.
Bye-bye.